dongeng, dan legenda. Legenda hantu pocong. Pocong adalah salah satu jenis hantu yang paling dikenal di Indonesia, dengan penampilan yang menyeramkan dan membangkitkan rasa takut. Menurut tradisi Islam, ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya harus dimandikan, kemudian dibalut dengan kain kafan sebelum dimakamkan. Kain kafan ini diikat di bagian atas kepala, leher, dan kaki jenazah. Dalam kepercayaan umum, pocong dianggap sebagai arwah seseorang yang telah meninggal, tetapi belum tenang atau belum bisa meninggalkan dunia ini karena ada hal yang belum terselesaikan. Secara tradisional, dalam penguburan jenazah, tali yang mengikat bagian tubuh mayat akan dibuka sebelum jenazah dikuburkan, sebagai bagian dari ritual pemakaman. Namun, legenda pocong muncul dari keyakinan bahwa pocong adalah arwah orang mati yang tali ikatan kafannya lupa dibuka. Karena tali tersebut belum dibuka, arwah tidak bisa bebas dan terperangkap dalam kafan, kemudian bangkit dari kubur dalam bentuk pocong, berusaha mencari orang yang bisa membantunya untuk melepaskan tali tersebut. Penampilan pocong sangat menyeramkan, karena mereka terlihat seperti sosok manusia yang terbungkus rapat oleh kain kafan putih dengan wajah pucat. Seringkali digambarkan dengan mata kosong atau lubang hitam besar di wajahnya. Dalam beberapa cerita, pocong tidak berjalan melainkan melompat-lompat, karena tubuh mereka masih terikat erat. Ada juga versi cerita yang menyebutkan pocong bisa terbang atau melayang di udara. Asal-usul dan interpretasi pocong. Legenda pocong memiliki akar dalam kepercayaan masyarakat tradisional yang bercampur dengan ajaran agama Islam tentang penguburan. Pocong melambangkan ketakutan terhadap kematian yang tidak sempurna atau tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Masyarakat meyakini bahwa pocong sering muncul untuk memperingatkan orang yang masih hidup tentang pentingnya menjalankan kewajiban agama dengan baik, terutama dalam hal pemakaman. Pocong juga muncul sebagai simbol dari ketidaktenangan jiwa yang belum bisa berpindah ke alam akhirat. Dalam beberapa cerita rakyat, pocong menjadi perwujudan dari dosa atau kesalahan yang dilakukan di masa hidupnya, dan mereka baru bisa benar-benar tenang setelah mendapatkan pengampunan atau diselesaikannya urusan yang belum tuntas. Pocong dalam budaya populer. Hantu pocong sangat populer dalam budaya Indonesia dan telah banyak diadaptasi dalam film horor, sinetron, dan cerita rakyat yang menceritakan pengalaman bertemu pocong. Meskipun wujudnya menakutkan, pocong seringkali juga ditampilkan sebagai tokoh yang tragis, yang ingin mencari kedamaian setelah kematiannya. Dalam banyak cerita, orang yang melihat pocong biasanya merasa sangat takut dan berusaha lari. Namun, ada pula cerita di mana pocong justru mencoba berkomunikasi atau memberikan pesan kepada orang yang masih hidup, meskipun penampilannya yang menyeramkan seringkali membuat orang lari sebelum mendengar pesan tersebut. Secara keseluruhan, legenda hantu pocong tidak hanya menggambarkan rasa takut terhadap kematian dan kehidupan setelah mati, tetapi juga melambangkan pentingnya menjalankan ritual kematian dengan benar dalam kepercayaan masyarakat. Kehadiran pocong dalam masyarakat. Legenda hantu pocong tidak hanya berkembang dalam ranah cerita rakyat, tetapi juga dipercaya masih sering menampakkan diri dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan atau tempat yang dianggap angker. Banyak cerita yang berasal dari pengalaman pribadi orang-orang yang mengaku pernah melihat pocong, baik di kuburan, di pinggir jalan, atau bahkan di rumah mereka sendiri. Pocong biasanya dikaitkan dengan tempat-tempat yang dianggap memiliki energi gaib, seperti pemakaman, bangunan tua, atau area yang jarang dilalui manusia. Mitos yang berkembang di masyarakat menyebutkan bahwa pocong sering muncul pada malam hari, terutama di malam Jumat Kliwon, malam yang diyakini memiliki energi gaib yang kuat. Orang-orang yang percaya pada cerita ini seringkali menghindari bepergian keluar rumah di malam-malam tertentu untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan pocong atau makhluk gaib lainnya. Banyak orang tua juga menggunakan kisah pocong untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar rumah pada malam hari. Dalam hal ini, legenda pocong berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial untuk mencegah perilaku yang dianggap berbahaya, terutama di kalangan anak-anak dan remaja. Variasi cerita pocong. Selain cerita umum tentang pocong yang muncul karena tali kafannya tidak dibuka, ada beberapa variasi legenda pocong yang berbeda dari satu daerah ke daerah lain. Di beberapa daerah, pocong dipercaya muncul sebagai bentuk balas dendam dari seseorang yang mati tidak wajar.
misalnya akibat pembunuhan atau kecelakaan tragis. Dalam kasus seperti ini, pocong tidak hanya menakut-nakuti, tetapi juga berusaha mencari keadilan untuk kematiannya. Ada pula cerita yang menyebutkan bahwa pocong bisa muncul jika ada orang yang meninggal dengan dendam atau urusan yang belum terselesaikan, misalnya utang yang belum dibayar atau janji yang belum ditepati. Pocong dalam cerita ini diyakini akan terus mengganggu orang-orang yang bertanggung jawab sampai masalah tersebut selesai. Simbolisme dan filosofi pocong. Secara simbolis, pocong mencerminkan ketakutan masyarakat terhadap kematian yang tidak sempurna atau penyelesaian yang belum tuntas. Meskipun kelihatannya menyeramkan, pocong juga bisa dilihat sebagai representasi dari jiwa yang terjebak antara dunia dan akhirat, tidak bisa berpindah ke alam yang seharusnya karena ada sesuatu yang menghalangi. Ini mencerminkan keyakinan bahwa kehidupan setelah mati sangat bergantung pada bagaimana seseorang mengurus kewajiban dan tanggung jawabnya di dunia. Dalam beberapa interpretasi, pocong juga mencerminkan ketakutan hadap lupa atau kesalahan dalam ritual keagamaan, seperti tidak melepas tali kafan sebelum penguburan. Hal ini menunjukkan pentingnya menjalankan tradisi keagamaan dengan baik dan benar, serta memberikan perhatian penuh dalam setiap tahap prosesi pemakaman. Kesimpulan, legenda pocong tidak hanya menjadi bagian dari mitologi urban yang menakutkan, tetapi juga mengandung pesan moral dan spiritual yang mendalam. Pocong mengingatkan kita tentang pentingnya ritual kematian, menghormati tradisi, dan menyelesaikan semua tanggung jawab di dunia sebelum beralih ke alam akhirat. Bagi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan atau yang masih kuat memegang tradisi, legenda ini menjadi bagian dari identitas kultural yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pocong mungkin menakutkan di permukaan, tetapi di balik sosok menyeramkan tersebut, ada cerita tentang manusia yang berusaha mencari kedamaian setelah mati, serta pengingat bagi yang hidup untuk menuntaskan segala kewajibannya di dunia.